Masih dengan Ibu Keke di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi. Kita dari tadi bahas Ata terus nih. Sementara Ata ini kan anak keempat. Ya. Ata ini masih punya 3 kakak ya. Masih. Perempuan laki? Perempuan yang pertama, yang kembar laki. Oh, yang 2, 3 laki. Oke. Nah, bagaimana saat mereka tahu bahwa adiknya ini berbeda? Ini fight. Kekeosan ini sempat kita tutupin. Jadi waktu diagnosa itu yang tahu cuma saya dengan suami. Itu pun sudah membuat chaos. Chaos berdua, weh. Itu chaos berdua dulu. Chaos dulu berdua aja. Pak Baliutnya sih namanya. Oh, pokoknya berdua aja udah chaos. Jadi Ata itu sampai kelas 5 kakak-kakaknya nggak tahu kalau Ata tanda kutip lain. Tapi mereka ngeh nggak? Nggak. Tiap hari dimarahin. Ata, ini sepatu jangan gini, coba kamu kayak gini gitu. Perbedaannya berapa tahun? Semua 4. Oh, oke. Nah. Jadi dimarahin aja? Dimarahin, jadi kadang saya yang ya, tapi saya sendiri nggak, kekeosan itu saya simpan sendiri gitu loh. Kami berdua sama ayahnya simpan sendiri gitu ya. Jadi udah tahu sama mama aja gitu. Jadi Ata tuh saya bisa pastikan dia stres berat pada saat usia di bawah 10 lah ya, di bawah 10. Saat Ata dimarahin kakak-kakaknya nih, sama mamanya dibelain? Iya. Apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Maksudnya, si Atama dibelain terus? Saya lebih, saya nyela kakaknya dengan attitude. Cik atau bahasa teh nggak usah kayak gitu. Oh, oke. Lebih ke attitude-nya. Gitu loh. Jadi saya nyoleknya di situ, bukan cerita. Nah, saya memutuskan untuk membongkar semua kekeosan itu ketika 1 SMP lah kalau nggak salah. Kakaknya? Tidak, atas 1 SMP baru. Oh, baru. Oke. Itu yang bongkar Dokter Farah, Ibu Farah yang bongkar. Saya bawa semua kakaknya ke Ibu Farah. Karena saya bilang, Bu, saya nggak sanggup cerita. Jadi tolong ceritakan. Pada saat diceritain di ruangannya Ibu Farah, saya di luar. Oh, jadi hanya mereka bertiga? Hanya bertiga di dalam. Terus saya dipanggil lagi, begitu saya masuk, semua lagi begini. Jadi mereka baru tersadar saat itu? Bukan tersadar, dikasih tahu, disadarkan. Disadarkan? Iya, bahwa adik kamu kayak gini. Saya bilang, Ibu aja ya, saya di luar. Saya sama Ata di luar. Saya nggak bakal sanggup kalau udah susah gitu. Saya ini makanya galak tapi mellow ya? Galak tapi mellow. Ya, preman marshmallow. Yes, enggak, terus penyakit saya kan darah tinggi. Setiap kali saya menceritakan satu, kayak sekarang nih, saya lagi bertahan untuk tidak nangis. Karena setiap kali saya ini pasti tensi naik. Makanya kemarin saya tanya sama Cemona, saya nanti ditanya apa? Saya mesti siap-siap dulu. Karena ya nggak darting gitu. Karena ya guys, dimanapun ketika kita ditanya soal anak, ditanya soal orang tua, tense, ya? Itu pasti emosional bawaannya. Jadi saya dari rumah juga, makanya tadi ditanya ya, saya pagi udah lama di depan, Bu. Kenapa? Gitu dulu. Ngatur tensi. Dan aja dulu merasionalisasikan dulu semuanya bahwa is everything okay gitu. Gitu loh. Ya kayak di mana-mana diceritain setiap normally atau bukan normal ya. Regular ataupun spesial itu pasti kita ceritakan. Wah, yang namanya Ibu Maya cerita anak mah. Ampun, apalagi kita punya anak spesial. Aduh, itu kan menguras-nguras segalanya gitu. Jadi di situ mereka kakak-kakaknya nangis. Sejak detik itu pulang ke rumah, di rumah teh sepi. Nggak ada lagi yang wah, nggak ada. Jadi kadang ngerti kondisi. Jadi kalau mereka mau marah, saya cuma pelototin aja, sok. Saya cuma ngeliatin aja, tak lupa ya. Kakaknya misalnya, Kak lupa ya. Iya. Jadi mereka ikut nahan. Kadang-kadang padahal udah gondok itu deh. Jadi mereka yang masuk kamar, meledak ke pintu.
betul-betul tidak nyolek adiknya. Dicolek, mereka jadi melatih badan mereka sendiri untuk nyolek dengan cara yang benar, tersampaikan kesalnya gitu ya. Atau jangan gitu atuh, kan biasanya atau hari ini atuh gitu kan. Sekarang tak, kamu tuh harusnya gini jangan gitu ya. Ih, kadang-kadang kamu metar, paling cuma gitu doang. Tidak ada lagi bahasa. Kalau dulu tuh sampai dibahasain, kamu tuh goblok ya, kamu tuh gitu lah. Gitu. Sampai keluar bahasa-bahasa gitunya gitu. Nah, sejak detik itu di rumah melandai, bahkan kemudian mereka jadi dekat. Atta itu dekat sama kakaknya yang perempuan, sama yang si kembar abang kakak, sama yang pangais bungsu nggak? Kalau pangais bungsu sama bungsu biasanya getreng wae chaos. Bungsu nggak jadi kan? Biasanya ini tidak terlalu dekat, tapi lumayan lah. Mungkin karena umur juga semakin dewasa, mereka jadi ya ngobrol udah main. Mereka sudah menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan adiknya gitu. Lalu untuk kehidupan sosial kakak-kakaknya, apakah ada sesuatu yang harus dipersiapkan? Misalnya begini, anak saya Down syndrome yang paling besar, adiknya sudah umur 17 tahun, sebentar lagi 18 tahun bulan depan. Suatu hari dia punya pacar, kan itu harus diterangkan ya. Abang gua teh Down syndrome loh. Ya mereka suka ngedate bawa Atta kok. Oke. Dan si Ibu Farah bilang sama mereka, kalian harus mempersiapkan diri bahwa ketika mama dan ayah tidak ada, Atta hanya akan bisa tinggal dengan kalian bertiga salah satu. Itu sudah dikasih tahu langsung, dikasih tahu jalannya semua ke depan kayak apa segala macam gitu. Sudah langsung dikasih tahu sama Bu Farah. Itu saya bilang saya udah siap lah. Sok kasih tahu mereka gitu ya, kakak-kakaknya udah kayak apa, si Atta tuh kayak apa gitu. Nah di situ semua dibongkar ke depannya nanti akan kayak apa dan segala macam. Dan Atta itu dengan kehabisannya yang sekarang sudah melampaui kecerdasan kakak-kakaknya. Sampai kakak-kakaknya, buset anak segitu jadi ngerti. Jadi skill komputernya sudah melewati. Untuk akademis ya. Untuk yang waktu ya. kecil dia sudah main game yang levelnya udah lewat dari 3 SMA. Semua level Lego udah dia lewatin selesai di SD. Dan itu kelas 4 Lego. Dia nggak usah lihat gambar, tapi kan Lego tuh kan permainan kayak begitu kan suka ada contohnya bikin mobil, contohnya bikin ini kan permainan blok-blok begitu kan. Tapi dia bisa bikin mobil dari satu dus Lego itu, dus blok itu dia bisa bikin dengan imajinasi dia. Jadi ya selalu akan ada kelebihan ya. Jadi saya ngelihat ke situ, main gamenya juga modelnya udah 3 dimensi, di usia di bawah 8 tahun sudah 3 dimensi. Mainnya blok versi game. Mah nanti rumah aku kayak gini. Jadi dia tiba-tiba ya dia bisa bukan ngedesain, dia nunjukin gambar 3 dimensi yang dia bilang, "Mah ini rumah kita." Dia bikin dari atas. Dia bikin kayak pakai drone gitu, dia bikin dan ini rumah, ini kan kamar mama ya yang sekarang ini dia bisa. Jadi kemampuan 3 dimensinya bagus banget, kemampuan ruang. Berarti visual sekali ya? Iya. Gitu. Jadi mainnya ketika beradu game sama teman kakaknya yang 3 SMA, dia masih SMP, kaget karena level yang sudah sangat gila gitu jauh. Lucu-lucu. Keren kan, ya memang Tuhan mah udah nyiapin semuanya. Ya, ini dia jago komputer, jago gambar, bikin anime. Jadi dia ngungkapin semua perasaannya lewat di IG-nya itu. Kalau dia lagi sedih dia boleh disebutkan IG-nya? Susah nyebutnya karena dia pakai bahasanya konsonan semua. Abis begitu pasti ya. Iya gitu, memang mungkin. Terus dia bikin gambar-gambar gitu, terus dia bisa cari uang dengan itu. Dia bisa bahasa Inggris fasih karena dia main komputer. Maksudnya cari uang gimana? Bikin anime. Jadi kalau ada yang bikin anime lengkap dia hargain berapa, kalau cuma kepalanya aja berapa gitu. Dia udah punya uang di PayPal. Dia udah punya uang berapa $10 gitu. Lucu ya. Dan itu dia lakukan di belakang kita semua keluarganya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kemampuan itu dia datang sendiri. Emailnya pernah dihack. Dia hack balik. Dia yang ngambil orang Rusia. Sampai akhirnya bilang gini, jangan bilang karena kita bisa nge-hack. Kalau IG kita lupa password mah gampang kan, telah ke Atta aja. Kan kadang IG apa passwordnya gitu ya. Jadi ya dia suka main game, jadi
difasilitasi sama ayahnya betul-betul komputer gitu ya. Jadi dia dalam diam di kamarnya itu guys, dia benar-benar membekali dirinya sendiri dengan semua skill itu. Dia berarti dia anak yang sangat kreatif ya. Bahasa Inggrisnya udah fasih, bahkan dia pernah gini loh. Ini maaf ya Bu Guru, maaf. Jadi kan ulangan bahasa Inggris, ya kan? Dia cerita, dia tuh kalau masuk mobil duduk langsung cerita. Sebentar, dia kelas berapa sekarang? 1 SMA. SMA. Dia duduk, dia tuh berapa kali gitu dari SMP kan ada bahasa Inggris. Dia sering kali begitu. Mah, tahu nggak apa? Tadi aku nggak ngerjain bahasa Inggris banyak. Kenapa? Gurunya salah nulis soal. Maaf ya Bu. Itu sering terjadi memang. Begitu. Kok masa? Iya mah kan harusnya bahasanya gini, tapi gurunya cuma nulisnya gini. Yaudah kamu benerin aja, nggak mau nanti. Bener juga sih, ketika dia bilang nggak mau nanti gurunya marah. Ya bener ya, maksudnya posisinya masa kita benerin soal kan nggak enak ya. Secara posisi kan salah terus nanti. Dan itu terjadi sampai SMA. Pernah berapa kali gitu. Kan itu sekolah bilingual kan? Iya. Tapi dia bilang gurunya soalnya salah, dia bilang gitu. Jadi nggak ada jawabannya, pada karena soalnya salah. Terus dibenerin. Enggak sih, cuma aku bilang sama gurunya, Miss, ini mana? Gitu kan? Oh iya, coba gitu doang. Tapi akhirnya dia nggak jadi nggak dapet nilai ya? Karena nggak ngerjain. Iya, waktu SMP ya, ini kan sebenarnya udah kerjain aja, saya bilang ya kerjain yang menurut kamu benar aja, tulis aja di bawahnya. Saya bilang biar gimana juga itu ulangan dan kamu butuh nilai, tidak boleh begitu. Dan sampai sekarang nilai yang paling gede memang bahasa Inggris, almost perfect lah, 98 gitu. Gimana dengan hitung-hitungan? Aduh, oh ya berarti tidak terlalu tidak, apalagi kalau dikasih soal cerita kan kemampuan memorinya kecil. Soal cerita itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Udah sampai kalimat yang ketiga, yang pertama lupa. Ibu membeli 20 jeruk, 5 jatuh ngegelinding, 5 dimakan, 20-nya lupa. Tadi berapa ya? Begitu dia lihat yang 20, yang belakang lupa. Cerita yang terakhir yang lupa. Jadi dia salah satu aja, jadi harus saat itu. Gitu. Jadi untuk dia tetap ada soal cerita, dan bagusnya si gurunya ini memperpendek soal cerita itu hanya jadi tetap kalimat. Jadi tapi gini, ibu beli jeruk 20, lalu hilang di jalan sekian, sisanya ya sisa berapa langsung sisanya berapa. Tapi tetap tidak keluar dari kisi-kisi soal cerita gitu. Kisi-kisi matematika tetap dapat gitu. Jadi semua akhirnya belajar karena ada anak saya akhirnya ya. Iya. Melakukan penyesuaian gitu. Tapi tetap saya sebagai orang tua siswa tetap harus mengikuti kurikulum. Iya dong, kan nggak bisa spesial. Walaupun spesial tapi kan hanya dikurangi kisi-kisi, tetap cuma bentukan soalnya yang agak berbeda gitu. Kumon sebenarnya dia jago untuk kumon. Dia sendiri yang minta. Jadi sampai sekarang dia cuma bisa ngitung cuma dengan melihat langsung sekian. Ngelihat angka sekian. Berarti bukan nggak, matematiknya bukan kurang. Tapi dong. kalau dibikin rumus kalau kumon kan cuma satu soalnya kali gitu bagi ya, tambah kurang. Ya. Nah, tapi kalau bikin ini begini x bla 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 bisa itu ya itu dia mesti akar sekian tambah ininya ya apa? Kan tetap soalnya jadi banyak. Operasionalnya jadi ini ya melambat. Iya. Tapi kalau cuma hitungan perkalian 4 angka itu dia cuma tinggal ngelihat gini tahu gitu ya, dia karena hasil belajar. Kalau matematik kumon itu kan yang mempercepat, cuma dengan begini mungkin ada triknya. Kalau kita kan nggak ngulang gitu, kalau dia kan ngelihat angka saya maaf. Kalau mau sekolah maaf ya gitu. Jadi perjuangan cari sekolah juga luar biasa Bu, sampai saya pernah bilang gini, saya punya uang, saya beli kursi, saya beli status. Anda mau nganggap anak saya ada, terima kasih. Dianggap nggak ada juga nggak masalah. Sampai gitu percaya, demi Allah. Pokoknya mah nitipkan banyak Ya. gitu. Programnya sudah bagus, program inklusi yang dibuat pemerintah toh. Tapi menurut saya penerapan SDM-nya yang masih kurang. Jadi wajar kalau ada, menurut saya wajar ada sekolah nolak, karena kan mereka juga dikasih anak spesial teh kan harus ada. Enggak ya, sementara mereka nggak tahu harus ngapain. Iya. Terus lulusan PLB juga kan tidak semua disebar ke sekolah reguler.
Coba kalau ada dibagi, ini sekalian usul, dibagikan paling tidak gitu. Jadi kalau di segi itu saya bahasakannya terjadi chaos juga loh Bu. Mereka diwajibkan menerima minimal 1, 2, 3 orang, diwajibkan karena ada undang-undangnya, tapi di sisi lain emang nggak salah juga, SDM-nya juga nggak ada. Makanya kalau ada yang mau masuk itu, satu harus masuk dengan rekom, kedua kalau butuh pendampingan karena pihak sekolah reguler tidak bisa menyediakan, artinya kita yang harus nyari. Iya. Dan kan susah nyari pendamping teh kan. Tapi ada juga beberapa sekolah swasta, pengalaman saya dengan anak saya gitu. Ada beberapa sekolah swasta yang oke, kita terima. Tapi akhirnya mereka tidak men-treat anak kita sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Buat apa? Kan nggak bisa optimal juga ya. Jadi memang harus pinter-pinternya kita. Makanya harus ada rekom Bu. Di hasil rekom itu, hasil akhirnya apa yang harus dilakukan oleh ATA, dan di bawahnya adalah apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Bahwa ATA itu tidak bisa begini, harus begini. Jadi pegangan buat mereka. Itu tiap tahun saya kasih. Jadi kalau ada trip yang tidak sesuai, saya akan nanyakan, kemarin kertasnya udah saya kasih. Tapi bawa hasil rekom juga ya. Ada yang nggak mau sekolahnya. Iya, SDM. Kan mereka juga mungkin tidak mau nggak mau repot. Satu, nggak mau repot. Kedua, juga tidak mau menjerumuskan badannya sendiri. Kalau terjadi kesalahan treatment, ya kan, treat anak orang nanti jadi masalah viral, kan nggak lucu. Lebih baik berurusan dengan hukum ya, daripada bikin anak ini malah jadi tambah rusak karena nggak bisa ditreat. Mungkin mereka juga buah si malakama, kan gitu. Ya sisi-sisi oke lah gitu. Cuma ya tetap harus disiasati bagaimana kelanjutan dari program inklusi ini. Diwajibkan harus memenuhi syarat, tapi juga di dalamnya juga harus ada SDM-nya. Ini kan yang harus diulik terus. Menurut saya Maya, ini mah menurut saya gitu. Kalau seperti di luar sana kan tidak semua sekolah juga menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi paling tidak di satu kecamatan memang dibentuk 3-4 sekolah yang memang sudah siap untuk menerima. Jadi pada saat ini anak masuk TK, kelihatan nih spesial ya, punya kebutuhan lain. Mereka si TK akan merekomendasikan anak ini meneruskan ke 4 yang ini. Kalau saya tambahannya adalah gimana kalau mereka yang sekolah guru, even itu guru reguler ya, bukan pendidikan luar biasa. Guru reguler juga kayaknya dengan program pemerintah yang ada saat ini harus dikasih ilmunya juga. Menurut saya begitu. Jadi tidak ada lagi sistem penolakan, apakah sertifikasi, semua harus pernah ikut sertifikasi untuk khusus anak-anak luar biasa. Sebetulnya yang paling pintar untuk anak-anak spesial ini kan orang tua ya. Jadi yang harus mentrain nih dari pihak orang tua harusnya. Iya, tapi kan mereka juga harus belajar ilmunya. Kalau sama kita dijejelin mereka nggak pegang ilmunya, juga jadi ilmu baru. Nggak seorang jadi dosen ya, Bu ya. Harus begini. Nanti Kakak Zel juga kayaknya harus dari sisi yang lain harus begini pengalaman. Ya semua by experience lah. Cuma ya berdasarkan setengah matinya mungkin ya ibu-ibu yang lain yang punya anak spesial setuju bahwa program pemerintah sudah bagus membiasakan anak-anak kita di lingkungan nyatanya, hidup di antara lingkungan nyata gitu. Tapi kemudian tolong SDM-nya juga dong, gimana caranya gitu kan. Kita juga nggak bisa masuk sekolah tiap hari ya. Berarti yang lain sisirikan. Masa kan sekarang mah anak, orang tua kan nggak boleh masuk biasanya sekarang mah ke sekolah. Jadi orang tua masuk, nanti yang lain sirik. Bapak bisa masuk sekolah. Apa benar netizen lama terus berkembangnya ntar jadi lain. Capek. Harus klarifikasi ke sekian ratus orang kan capek ya. Gitu. Jadi semua harus bersiasat. Oke. Kita rehat sejenak, tunggu kami kembali di tempat bercerita Mona dan Raini. Masih dengan Ibu Keke di tempat bercerita Mona dan Raini, obrolannya makin seru, makin asik, makin ketawa-ketawa lah kita hari ini ya. Nah, kalau misalnya Atta nih, kan Atta sudah di kelas 1 SMA, sedang menjalani rutinitasnya sekolah. Sekarang sudah tatap muka ya? Sudah. Tiap hari? Tiap hari. Nah, sudah.
nggak Keke nanya ke Ata besarnya nanti mau jadi apa atau apa yang ingin dilakukan? Jawabannya nggak tahu. Oke. Jawabannya dia nggak tahu, tapi kalau kami orang tuanya sudah melihat anak laki ya identik saat ini dengan komputer lah ya. Ya kenapa mungkin kemudian ayahnya memutuskan untuk memaksimalkan peralatan komputernya, kemudian sampai bikin kakak-kakaknya iri gitu ya. Aduh. Wah gila ke komputernya Ata bla, tapi kan iya. kita kasih tahu hidupnya Ata itu nanti hanya akan bergantung di situ. Mungkin dia akan jadi ilmuwan, mungkin dia akan jadi sesuatu yang bermain dengan komputer. Jadi kita maksimalkan itu. Kamu mau jadi apa? Jadi apakah teknisi komputer? Karena nanti hidupnya dia juga sudah ketahuan akan diam di ruangan, ngulik komputer. Apakah mungkin terima servis, terima pengaduan, apa segala macam kerja di. Mungkin kalau saya lebih suka kebayangnya tuh karena dia anaknya pendiam, masukin intelijen aja ya, karena kan anaknya nggak banyak omong, susah diajak ngomong, nggak banyak omong. Saya bilang sama ayahnya, masukin bin aja, saya bilang gitu. Ini kan sudah pas banget. Sekolah tinggi intelijen itu ya STEAM itu ya. Ya tapi kan fisik kan dia nggak akan dapat. Dia itu tetap itu ya. Tetap. Dia 90% nggak kena matahari. Kayak tentara ya kalau masuk STEAM. Oh, I see. Ya, tapi nggak tahu kalau kita bagian komputer staffnya nggak tahu ya. Tapi nggak tahu kalau intelijen lu lapangannya iya kali ya harus ala militer gitu ya. Tapi kalau orang kantor mungkin insya Allah mungkin enggak ya bisa diusahakan nanti lah gitu. Cuma ya udah kebayang lah. Tapi dia nggak senang ini kan? Nggak senang ceritain rahasia gitu. Nggak. Kalau ke saya kan orang ngomong rahasia 5 menit udah nyebar. Kalau sama saya spread, nggak bisa jadi intel. karena dia kan pendiam, terus orangnya kan nggak bisa dipaksa. Dia punya teman nggak sekarang? Dia sejak SMP dia punya teman satu karena gini, orang tua tuh kalau dipanggil BK ya, ibu-ibu bapak-bapak stresnya, oh anak saya nakal gitu ya, bener nggak? Memalukan, aib. Saya mah seneng, oh anak gue jadi manusia. Jadi manusia seperti yang lainnya. Kasusnya apa misalnya kalau BK? Kemarin tuh pertama kali dipanggil BK ya, usil. Dia masih bersekolah di SMP yang sama. Terus, okay. Masih sama linknya SMA ini. Jadi saat itu dia pelakunya 3 anak, termasuk anak saya. Ngusilin anak lain, ngusil tapi nggak yang aneh-aneh. Oh mereka bersekongkol gitu? Iya. Ya berarti oke lah. Iya, nah di situ tuh dia bilang, mah sekarang aku punya teman bisa ngobrol. Siapa ini? Oh bagus. Yang bareng-bareng usil itu. Dan anak saya tuh yang ngomong, mah masuk mobil terus dia ngomong, mah aku sekarang punya teman, bilangnya gitu. Ya alhamdulillah ya. Oh ya bagus satu gini. Dan sekarang temannya itu masih satu sekolah. Dia suka telepon-teleponan atau apa gitu, atau hangout dengan temennya? Tidak sejauh itu. Tapi dengan dia punya teman, suka ngobrol sama temannya sesamanya atau dengan guru, ya itu kan anak kayak gitu kaku ya. Kalau dia udah deket sama orang, kayak misalnya dia itu deket banget sama wali kelasnya kelas 4 almarhum. Jadi ketika dia kelas 6, dia kalau ada apa-apa tantrum larinya ke kelas 4. Nemuin si ibu itu. Dan begitu terus circle-nya. Jadi di SMP juga gitu. Dia nyaman sama satu guru, dua guru. Ketika ada apa-apa larinya hanya ke 2 itu. Dan begitu. Gitu. Dan dia hanya akan bercerita tentang rahasianya ke terapisnya. Aslinya. Saya tahu banyak cerita tentang Ata dari terapisnya. Bahkan Ata punya pacar. Itu saya tahu dari terapis. Oh sekarang udah punya pacar? Saat itu dia punya pacar. Di sekolah? Orang Taiwan. Kan dia hidupnya di komputer, Ce. Oh pacar dunia maya, oke. Terus punya pacar. Dan pacarnya semua bule lah, katakan orang bukan Indonesia kita nyebutnya bule ya. Biar kata dari mana kan sebutannya bule toh. Jadi dan itu kakaknya yang laki juga tahu, mungkin diceritakan. Abang kembarnya, nah itu cerita juga si kakak, si Ata lagi deket loh mah gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Lucu ya. Dia mempelajari dunianya tuh di komputer. Ya, hanya satu yang tidak bisa saya ajarkan, men's world. Ya dong, bener kan? Ya. Ada
biarpun saya pikir walaupun dia single parent, seorang ibu, seorang perempuan yang single parent, ada hal yang tidak bisa diajarkan, yaitu yang berhubungan dengan dunia laki-laki. Karena yang menceritakan harus laki-laki. Jadi itu saya titipkan ke guru laki-lakinya, kalau dapat wali kelas laki-laki atau hubungan dengan ayahnya gimana? Dengan kondisi ayahnya yang berpindah-pindah terus, apakah cukup dekat? Selalu WA-an, suka WA-an, ayahnya suka nanyain kabar. Tapi sayang sekali dengan hal seperti itu kemudian tidak membuat bonding sama ayah. Karena dari awal dia belajar tahu psikotes, setiap kali kan ada tes yang menanyakan ceritakan tentang ibumu. Dia masih bisa nulis walaupun satu kata, galak. Ceritakan tentang mamamu. Walaupun tapi kan ada kesannya, ya kan, galak gitu. Udah aja. Terus ketika kalimat kertas kan dikasihnya per kertas, ceritakan tentang ayahmu, sampai validasi psikotes terakhirnya tahun kemarin yang tahun ini bulan Juli, kertasnya diginiin, nggak tahu harus cerita apa. Nah ini makanya peran ganda saya di sisi ini yang menjadi menurut Keke lebih berat ya. Pernah saya coba tinggalkan dia di tempat ayahnya dinas, ya pada kenyataannya memang tidak ada, kebingungan juga untuk sang ayah gitu. Ini anak harus kasih makan apa ya? Makanannya dia suka, ya emang tidak bonding gitu. Ya ada satu, bukan dikorbankan ya, karena menurut saya waktu, uang dan sebagainya, jarak bukan hal untuk dikorbankan, tapi ini adalah resiko yang harus ditanggung. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau dikorbankan kan seperti sengaja. Ya kata dikorbankan artinya seperti disengaja. Karena kan kalau liburan masih dibawa ke tempat, selalu begitu. Kalau liburan dibawa ke tempat ayahnya tugas, kalau ayahnya bisa turun dari tempat jauh dia selalu tinggal di rumah, nyempetin di rumah kan pasti tinggal ke Bandung. Gitu. Cuma suka pergi berdua? Tidak. Pergi berdua, jari yang 10 ini mungkin 5 ini masih bisa dihitung. Masih sisa. Ya, tempat favorit Atta karena tempat komputer, gedung komputer itu. Dia senangnya ke situ. Belanja iya, mau nggak mau. Jadi jarak dan waktu itu akhirnya bukan digantikan ya, karena bukan sengaja. Apa yang difasilitasi oleh ayahnya adalah tetap tujuan awalnya seperti kesepakatan saya sama ayahnya, memfasilitasi anak karena tahu dia hanya akan bisa survive di situ gitu. Jadi bukan mengganti ya. Kan ada bukan kompensasi ya. Bukan kompensasi, bukan mengganti kehadirannya dengan materi, tidak. Tapi memang ya itu yang kebetulan dia bisanya di situ gitu. Gitu. Ya betul, ada harga yang harus dibayar. Ya kan karena kan pada kerja ya. Iya. Tugasnya juga tugas dari negara. Betul nggak? Iya. Saya pikir juga dengan keluarga lain yang punya ayah yang bekerja di luar dengan jam yang tertentu, itu ketemu juga kan sore ke malam. Jadi intensitas ketemu tidak seperti kita pastinya. Ketemu lebih banyak Sabtu Minggu pasti. Cuma untuk hari-hari enggak. Tapi untuk keluarga seperti model kami ini yang aparat negara, kemudian yang memutuskan untuk LDR bolak-balik, ini yang jadi kendala. Jadi sama sekali tidak pernah tinggal di satu tempat bersama-sama sejak ada Atta? Pernah, tapi itu terjadi waktu Atta kecil. Jadi saya hanya akan membawa bayi sama saya nempel terus ketika dia ada di umur tertentu. Kalau sudah dia masuk SD, saya tinggal. Dia sama neneknya. Tapi kalau masih sampai TK, saya pegang terus kemana saya pergi, saya bawa. Biar bolos juga nggak apa-apa. Jadi kalau SD kan kalau absensi udah penting ya. Tapi kalau TK, it's okay lah, di tempat ayahnya tugas di Jambi masih bisa ikut TK di situ, masih ada sekolah. Kalau di sini dia sekolah di situ, kalau balik ke Bandung dia balik ke sekolahnya, gitu aja. Sekolahnya banyak. Rapotnya juga dari mana-mana. Gitu. Nah, iya, menyesuaikannya seperti itu. Nah sekarang dengan usia Atta yang sudah 16 tahun ya, udah SMA. Keke punya harapan tertentu nggak buat Atta? Tertentu gimana nih? Harapan apa? Yang spesifik gitu buat Atta? Spesifik. Apa yang saya harapkan selalu saya sondingkan sama keluarga yang punya masalah yang sama, latar belakang yang sama. Upayakan semuanya, setiap kali kita bangun tidur, pikirkan satu hal, apa yang bisa kita kasih bekal sama anak kita.
Misalnya hari ini saya mau ngajarin dia masak nasi, udah bisa tuh anak saya masak nasi. Basic life lah. Goreng telur udah bisa, goreng nugget udah bisa, walaupun si minyaknya jadi setengah kuali. Ngabisin minyak, padahal yang digoreng cuma 4 ekor. 4 ekor nugget. Dari nyalain kompor itu basic life semua diajarin. Saya saranin semua, boleh tanya deh sama teman-teman yang kenal sama saya, sebagian saya bilang basic life ya, tolong untuk yang kayak gitu kalau bisa jangan nyusahin orang. Sampai masak mie, ngegoreng apa, terus kompor apa, itu semua rutinitas yang harus kita ajarin karena dia tidak bisa tinggal sama orang lain. Even ketika dia harus tinggal sendiri, dia bisa jaga badannya sendiri dengan basic life seperti itu. Saya cuma pengen dia bisa dibilang mandiri secara basic life, ya harus. Kedua, saya nggak mau dia nyusahin orang lain, even resiko itu ada. Itu yang selalu saya bilang sama Atta, kalau ingat, kamu nggak boleh nyusahin orang ya, kamu harus bisa sendiri. Itu tuh selalu saya omongin. Dia mengerti? Ngerti gitu. Jadi quality time sama dia itu sangat susah, kayak keluar sama artis sih susah banget. Nggak bisa dadakan Bu, kajian ke warung oge, tuh bisa dadakan, tak ke warung, kapan sekarang nggak bisa, karena anaknya kan terschedule semuanya, rigid, terschedule, kaku gitu. Kayak tak ke PVJ yuk, pulang jam berapa? 8 deh, oke, jam 8 ya. Di PVJ ya, kita lagi senang-senangnya. Harus pulang setengah 8. Ya kan belum? Iya. Terus mama jam 8. Tadi mau bilang jam 8. Jadi kalau mau pergi teh di BAP dulu sayanya. Pergi kemana, ngapain aja, sampai jam berapa, langsung pulang apa enggak, atau mau itu tuh saya tuh kena BAP terus sama dia gitu. Di BAP dulu. Dan itu tuh konsekuensi dan harus dikerjain. Kalau enggak dia yang bete. Matu. Dia tuh kok udah, anak saya tuh kalau udah tantrum batu ya, jadi batu 2 jam diem Bu. Itu teh ngambek. Iya, diem gini 2 jam. Tidak bersuara. Bisa gitu. Itu juga pelajaran buat saya, belajar tentang konsekuensi. Apa yang lo omongin itu harus lo kerjain. Sama, saya juga belajar kayak gitu. Jadi kalau saya ada gini, Atta mau tidur jam berapa? Dan dia lagi main game. Jam 10. Oke. 10 ya, kata Atta ya jam 10. Jadi ketika saya bilang, 15 menit lagi mau jam 10. Iya, nggak usah marah-marah, kan kamu yang bilang jam 10. Iya, Ma. Jadi itu. Dan dia akan lakukan? Tidur. Oke. Dikasih tanggung jawab tadi tuh yang saya bilang. Yeah. Permainan tanggung jawab itu dia suka. Jadi kita nggak perlu ngeluarin energi emosi untuk Saya berharap kedepannya dia bisa lebih ngerti permainan hidup seperti itu. Apa yang lu omongin itu yang harus lu kerjain. Yeah. Itu yang dia kerjain sampai hari ini. Gitu. Harapan yang lain, anak-anak spesial yang ada sih kayaknya lebih ke gue pengen dia mandiri ya. Setiap hari kita bangun pengen ngasih bekal skill apa yang dia punya hari ini gitu. Even cuma dia bisa masukin, nyalain mesin cuci, itu tuh udah seneng saya tidak. Tak belajar, baju kamu masukin, baju seragam cuci. Nanti dulu masukin ininya, sabunnya. Oke, tutup terus pencet yang itu dia pencet, lama-lama dia bisa sendiri. Nah itu yang saya belum. Saya mau belum. Kalau sama mama aja udah. Kalau itu base-nya ya guys, base-nya itu adalah datang dari niat saya seperti itu, dasarnya datang dari ketika saya bolak-balik ICU. Ketika saya nih ya, terutama ketakutan akan meninggal lebih cepat, itu membuat saya yang gue harus kasih bekal apa ya sama anak gue hari ini, gue harus ngasih ilmu apa ya sama anak itu. Nah, sih. Ya di saat saya sepertinya sudah takut ya kita kan nggak tahu umurnya. Jadi pokoknya mah bekal apa hari ini ya yang bisa dikerjain untuk anak kita guys, itu aja. Karena saya tidak mau ketika nanti kami tidak ada, kakak-kakaknya nggak ada, dia jadi merepotkan orang lain. Janganlah gitu maksud saya. Jangan gitu kan, buat dia juga jadi tersiksa juga kan. Dibully juga sama lingkungan, itu kan sebisa mungkin kita menghindari dia dari hidup seperti itu. Bahkan saya menyarankan dia hidup di luar. Bahaya Bu hidup di negeri ini. Iya memang. Saya masih berpikir keras gimana caranya saya ninggalin anak di negeri ini.
bukan merendahkan, bukan. Iya. Luar biasa Untuk takutnya. anak-anak seperti ini ya. Untuk anak-anak spesial ya, luar biasa takut gitu, karena baru SD aja. Iya. Tetap semangat lah pokoknya, keluarga-keluarga kuat di luar sana. Ingat ya satu hal, bangun pagi di kepala kita cuma satu, kasih bekal apa buat anak kita. Jadi nanti ketika terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, Mereka sudah siap. dia sudah bisa jaga badannya sendiri. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi, oh ya satu lagi, saya banyak menangani kasus orang tua yang gini loh, masih ada orang tua, kalau nggak lu duluan, gue duluan yang mati deh. Saking ruwetnya punya anak spesial. Kamu teh, coba kamu nggak ada atau mama aja yang duluan gitu. Itu masih ada. Saya cuma bilangin, ibu terutama ya ibu, ketika kita disebut oleh alam semesta ini sebagai surganya anak-anak, tapi anak spesial kita itu surganya kita loh. Kebalik kan? Benar nggak? Surga ada di mana? Telapak kaki siapa? Ibu. Coba dikasih anak kayak begini. Orang tuh ya setengah mati guys berbuat baik nyari surga. Kita mah di rumah. Benar tuh? Iya nggak? Iya. Itu yang selalu saya, itu yang membuat saya tetap waras, membuat saya tetap bisa ada di titik ini selain inspirasi orang tua sesama latar belakang yang sama yang bikin saya kuat. Oh ya gue nggak sendiri, oh ya gue nggak sendiri gitu ya. Tapi sisi lain logika saya jalan terus, nalar saya jalan terus bahwa oh iya ya, lu harus ini ya, ntar masuk surga lo, lu iya di rumah lagi tidur surga kita mah. Surga, iya kan, ada surga di rumah, judul film. Ya nggak? Ya kan, ada surga di rumah, tapi buat anak-anak surga itu kan kita. Tapi buat kita kebalik loh, keaneh makanya. Waduh, luar biasa, itu yang bikin gue waras. Kalau Kakak Zel lihat ini, Kakak Zel ya, yang bikin waras, Kakak Zel ya, gitu kan, yang belakangan kita ngobrol gila-gilaan gitu ya, yang ini bikin gue waras ya. Nah, Kak Zel, nggak ada lagi ya ICU habis ini. Iyalah, sudahlah ya, berhenti ICU-nya. Iya, 4 kali masuk ICU, 4 kali loh ICU. Karena itu, tensi. Penyakit yang sama. Dan ICU terakhir itu adalah titik balik yang kesekian yang akhirnya membuat hidup saya jadi setiap ICU itu menjadi turning point ya. Selalu ada hidayahnya tarik pisan Bu. Cara Tuhan menempelin saya tuh edan gitu ya. Iya. Mesti masuk ICU itu kan buang-buang duit pisan gitu ya. Mending gak bisa dibisikin doang Bu. Mungkin kata beliau begitu ya, kata Tuhan begitu. Anak ini mah nggak bisa ditajong tuh, bisa dikasih. Kudu dihapuskan ICU, baru bikin. Sampai gitu ya, sisi itu ya gitu sih. Semakin banyak berpikir, semakin berdamai dengan badan sendiri, berdamai dengan pikiran sendiri, itulah jadinya ya harapannya jadi tidak naruh banyak harapan. Kalau aku mah ya udah bangun, apa yang di depan lo kerjain, ingat lo punya anak ini gini dipersingkat. Dengan saya punya teman Cece Mona, Kak Zel dan keluarga-keluarga yang lainnya ya, itu yang bikin saya kuat. Ya, dari semua kekeosan di rumah. Berkomunitas ya, dengan berkomunitas. Nah itu yang jadi inspirasi ya. Selalu bersyukur. Jadi nggak sedih sendiri gitu. Betul. Tuh tadinya kan makanya diumpetin teh kan chaos. Waktu sebelum dibongkar semua ceritanya kan chaos ditelan sendiri, makanya bolak-balik rumah sakit karena semua itu saya taruh. Saya pikir saya bisa ngatasin itu. Ternyata tentunya saya ini ya ternyata manusia biasa. Akhirnya kesebut sendiri. Saya ini superwoman, saya ini versi preman. Ya, gitu. Oke. Terima kasih kedatangannya Bu Keke. Senang sekali bisa hadir di tempat ini hari ini, bercerita banyak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Nanti kalau bisa datang lagi, kita bikin episode selanjutnya ya. Boleh. Kita ngobrol bertiga. Kita akan bahas hal yang lain. Bareng Sally ya, boleh ya. Jadi kita rame-rame bisa sesirian sama Mona juga. Oke, jangan lupa subscribe Tempat Bercerita Mona dan Reni. Follow juga IG di @tempatbercerita.
Mona Reni. Kalau mau WA di 0813 2035 0013. Jangan lupa kita tayang setiap Sabtu di YouTube tempat bercerita Mona dan Reni. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye.